Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita hari ini di majelis ke-39 masuk di pembahasan kitab yang baru dari Bulughul Maram ini, yaitu Kitabu As-Shalah. Kitab tentang salat. Pembahasan yang kita akan pelajari mulai dari malam ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang perkara salat, dan ini adalah perkara yang bisa dikatakan wajib ain bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Dikarenakan salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah rukun Islam yang kedua yang diwajibkan terhadap setiap muslim dan muslimah yang berusia balik dan berakal. Yang sudah berusia balik dan berakal. Tidak ada silang pendapat dari kalangan kaum muslimin bahwa salat ini merupakan rukun Islam. Berdalil dengan hadis, berdalil dengan Quran, hadis Nabi yang sangat banyak, nanti diantaranya kita akan baca ketika kita membaca Kitabus Shalah ini. Dan semua ulama madhab tidak ada yang menukil penyelisihan akan rukun Islamnya dan fardu ainnya setiap muslim dan muslimah yang sudah berakal lagi balik untuk melaksanakan sholat. Karenanya juga mereka bersepakat, siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka batal keislamannya. Batal keislamannya. Tidak ada silang pendapat. Karena dia meninggalkan rukun Islam yang menjadikan dia muslim dan saudaranya muslim. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Dan juga Nabi SAW telah menegaskan bahwa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Para ulama hanya berselisih pendapat
Kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Karena malas. Ada yang berpendapat belum kafir tapi dia telah jatuh dalam dosa yang lebih besar daripada zina, mencuri, membunuh. Karena ini rukun Islam. Iya. Dan bahkan mereka bersepakat di atas pendapat berdosa. Cuman berselisih pendapat apakah kafir atau belum. Sebagian mengatakan belum kafir. Selama dia bersyahadat dengan benar. Cuman dia tidak melakukan sholat karena malas. Itu belum kafir. Ada juga ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat kafir walaupun dia tinggalkan karena malas. Karena ketika dia bermudahan meninggalkan sholat berarti masalah syahadatnya. Karena bukti daripada syahadat la ilaha illallah ta'atuhu fima amar. Taat kepadanya terhadap apa yang dia diperintah. Pada apa yang dia perintahkan. Itu makna seorang yang masuk dalam Islam. Al-istislamu lahu bitta'ah. Dia berserah diri. Berpasrah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan. Maka ketika dia meninggalkan sholat, berarti dia belum Islam. Belum berserah diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Walaupun karena malas. Walaupun karena malas. Iya. Dan dalam hal ini, untuk keluar dari silang pendapat tentunya kita tidak boleh bermudahan. Walaupun karena malas, karena sholat 5 waktu boleh kita lakukan di dalam keadaan apapun kita dimudahkan. Kalau kita tidak mampu berdiri boleh kita duduk. Kalau kita tidak mampu duduk boleh kita berbaring. Kalau kita tidak mampu bergerak boleh kita berisyarat bahkan dengan mata kita. Ini kemudahan sholat. Akan datang nanti hadits seorang sahabat Imran ibn Husain datang kepada Nabi SAW mengatakan dia punya bawasir. Dia punya penyakit. Kalau berdiri lama dia tidak mampu. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi Sholli qa'ima. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini orang sakit, bagaimana kalau yang malas? Fa'illam tastati faqa'ida, kalau kamu tidak mampu duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak mampu maka berbaring. Jadi tidak digugurkan. Sholat itu, walaupun kita dalam keadaan sakit sekalipun, apalagi malas. Apakah kita akan mengira bahwa Allah akan memberikan udzur kepada kita meninggalkan rukun Islam yang kedua karena kita malas? Tentunya tidak. Iya, tentunya tidak diberikan udzur hal tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau lebih condong kepada pendapat yang mengkafirkan. Supaya orang tidak bermudahan meninggalkan sholat. Karena kalau kita mengatakan belum kafir, dia akan bermudahan. Dia akan bermudahan. Kan saya masih muslim kalau tidak sholat. Maka belum menutup pintu ini dan berpendapat bahwa orang meninggalkan sholat walaupun karena malas, dia telah kafir. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ini terkait dengan hukum sholat 5 waktu. Adapun hukum seputar sholat, maka alhamdulillah di kitab ini
Kitab Bulughul Maram beliau membahas tentang sholat lengkap. Mulai dari waktu sholat, beliau akan sampaikan kepada kita. Mulai dari pembahasan waktu sholat. Iya. Kemudian nanti ada masalah adzan. Ketika masuk waktu kita adzan. Ada syarat sah sholat. Ada nanti pembahasan sutra, bahkan sutratul musolli, sutranya orang yang sholat. Ada pembahasan anjuran untuk khusyuk. Ada pembahasan masjid. Ada pembahasan sifat sholat. Bagaimana Nabi sholat. Ada pembahasan sholat at-tatawwu, sholat sunnah. Bahkan ada pembahasan sujud sahwi, sujud tilawah. Sampai nanti pada ujungnya insya Allah beliau akan tutup pembahasan sholat dengan menyebutkan kitab setelahnya, Kitabul Janaiz. Kitab tentang jenazah. Yang di dalamnya beliau bahas semua tentang jenazah. Mulai dari sebelum meninggal, saat meninggal, setelah meninggal, dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke kuburan, dikubur, setelah dikubur. Semuanya dibahas di kitab ini. Tinggal kita istiqomah untuk hadir mendengarkannya. Iya, karena kitab ini sebagaimana dulu saya sampaikan waktu pendahuluan, waktu pertemuan pertama, kitab ini adalah kitab fikih yang sudah lengkap. Babnya dan hadits-haditsnya. Bahkan kalau ada orang berdalil dengan hadits dalam sebuah madhab, belum sampaikan haditsnya walaupun haditsnya dhaif atau bahkan palsu. Tapi karena ada yang berdalil dengan hadits itu terkait dengan madhab fikih pendapat, maka beliau sebutkan untuk mengisyaratkan bahwa ada yang berpendapat dengan hadits itu. Karena ini sekali lagi fikih yang sudah lanjutan fikih lengkap dalam pembahasan fikih Islam. Kata beliau kitabus sholah, kitab tentang sholat. Sholat secara bahasa doa. Sholat itu secara bahasa bermakna doa. Adapun secara istilah, maka sholat maknanya adalah at-ta'abbud lillah, kita menghambakan diri kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah. Bi aqwal maksusah wa af'al maksusah. Al-muftataha bit takbir, al-muqtatama bit taslim ma'an niyah. Seorang melakukan penghambaan diri kepada Allah dengan ucapan khusus, bacaan khusus, dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bersamaan dengan itu harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Iya, ini makna sholat menurut lisan syar'i. Setelah itu beliau akan menyebutkan bab pertama terkait dengan waktu. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu al-mawaqit. Bab terkait dengan waktu, tentang waktu sholat. Di bab ini beliau akan menyebutkan banyak hadits terkait dengan waktu.
Apakah waktu sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Bahkan beliau akan menyebutkan waktu terlarang untuk melakukan sholat. Beliau akan menyebutkan hadis yang pertama ini langsung 3 riwayat. Ya. Ini hadis nomor 151, 152 dan 153. Kata beliau rahimahullah, an Abdillahi ibn Amr radhiyallahu anhuma. Qala anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syams wa kana dhillu rajul katulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asr ma lam tasfar syams wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib syafaqa wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Rawah Muslim. Walahu min hadithi Buraidah fil asr wa syamsu baydha nakiyah. Wa min hadithi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Ini riwayat pertama terkait dengan waktu yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duhur, belum mulai dengan waktu duhur. Idza zalatis syams, jika matahari telah condong, yaitu ke barat, karena matahari dari timur akan naik sampai di atas kepala kita. Itu namanya tengah hari. Ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, disitulah awal waktu duhur. Wakana dilur rojul katulih. Dan bayangan seorang sama dengan tingginya. Bayangan seorang sama dengan tingginya. Sampai kapan? Selama waktu asar belum tiba. Arti ini ringkasan ya. Jadi waktu duhur itu terbentang panjang. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama dengan orangnya. Itu masih waktu duhur. Iya kan? Kalau orang berdiri di bawah matahari, kalau sudah ada cahaya, sudah ada bayangan sedikit ke arah timur, sudah zawal. Sampai nanti bayangannya itu makin panjang, sampai seperti tinggi orangnya. Kalau sama dengan tinggi orangnya, masih waktu duhur juga. Sampai kapan? Selama asar belum hadir. Itu waktu asar, waktu duhur. Selama asar belum hadir kata Nabi. Wa waktul asar, dan disitulah juga waktu asar masuk. Iya. Terus beliau katakan waktu asar masuk malam tasfar asyams. Belum langsung terkait dengan ujung waktu. Karena waktu asar awalnya adalah keluar waktu duhur. Keluar waktu duhur. Kapan? Sebentar akan disebutkan dan sudah diisyaratkan tadi. Kalau bayangan benda sudah semisal dengan bendanya. Berarti dari situ sudah masuk waktu asar, keluar waktu duhur. Sampai kapan? Selama kata beliau matahari belum menguning. Itu matahari ketika turun dari asar itu putih bersih. Makin dekat ke permukaan laut untuk terbenam,
maka akan keluar warna kuning. Iya, ini yang Nabi isyaratkan. Selama matahari belum menguning, waktu sholat maghrib, selama awan merah belum menghilang. Jadi beliau sekarang adalah menyebutkan ujung waktu. Waktu maghrib kapan masuk? Nanti kita akan sebutkan hadits lain. Kapan masuk? Kalau matahari sudah terbenam. Bulatannya itu sudah hilang di atas permukaan laut. Cahayanya masih ada. Tapi bulatannya sudah hilang di permukaan laut. Sampai kapan? Nabi bilang sampai awan merah. Sebenarnya bukan awan, tapi warna merah. Ketika matahari makin dalam, ia makin ke bawah, maka warna kuning tadi akan berubah menjadi merah. Itu di ufuk barat. Iya, sampai menghilang warna merah itu, maka sudah selesai waktu maghrib. Kalau menghilang, maka masuk waktu isya. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Menyebutkan akhir semua ini. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Artinya terbit fajar hingga matahari terbit. Itulah waktu subuh. Nah, ini riwayat Muslim. Menurut riwayat Imam Muslim juga dari hadits Buraidah radhiyallahu taala anhu tentang waktu sholat asar dan matahari masih putih bersih. Kata Nabi, wasyamsu naqiyah. Matahari masih putih bersih, belum keluar cahaya warna kuning. Kemudian dari hadits Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dan matahari masih tinggi. Matahari masih tinggi. Ini tentang asar. Hadits ini Masya Allah. Kebanyakannya menjelaskan akhir waktu. Iya, yang beliau sebutkan awal waktu itu adalah hanya duhur dan isya. Hanya duhur dan isya. Kenapa tidak disebutkan awal waktu? Karena awal waktu adalah dengan keluarnya waktu sebelumnya. Itu langsung namanya ditambih. Kita pakai dalilul isyarah. Isyarat dari hadits. Ketika disebutkan itu adalah akhir waktu, berarti awal waktu setelahnya. Adalah awal waktu setelahnya. Iya, sebagaimana nanti kita akan sebutkan di fikihnya. Sumber hadits. Hadits Abdullah ibn Amr itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 612. Hadits Buraidah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga nomor 613. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Imam Muslim juga nomor 614. Artinya hadits tadi itu berurutan semua di Muslim. Iya. Imam Muslim menyebutkan hadits tentang waktu tadi dari 3 sahabat. Dan Imam Muslim menyebutkan riwayatnya secara utuh. Ini yang meringkasnya itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menyebutkan yang tidak disebutkan di sebelumnya. Adapun dalam riwayat Imam Muslim kebiasaannya menyebutkan lafadz hadits secara penuh semuanya. Jadi Imam Muslim menyebutkan penuh. Hadits Abdullah bin Amr penuh, hadits Buraidah penuh, dan hadits Abu Musa penuh. Kalau kita kembali ke Sahih Muslim, maka akan jelas penjelasan dari semua terkait dengan waktu tadi. Derajat hadits sahih tentunya. Adapun biografi, kalau biografinya Abdullah bin Amr ibn al-As sudah. Iya. Sisa sekarang biografinya Buraidah. Sama Abu Musa. Buraidah, nama beliau adalah Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Abu Abdillah atau Abu Sahal. Beliau punya 2 kunyah. Abu Abdillah atau Abu Sahal.
Tidak apa-apa orang punya lebih dari satu kunyah. Belum masuk Islam sebelum perang Badar. Iya, tapi belum sempat ikut. Tidak sempat ikut. Iya, dalam perang Badar. Belum sempat ikut. Iya, di saat perang Badar itu terjadi. Kenapa tidak sempat ikut? Iya. Tentunya waktu itu belum masih kecil. Belum cukup umur untuk ikut berperang. Belum cukup umur untuk ikut berperang. Beliau tinggal di Madinah selama Rasulullah. Adapun setelah perang Badar beliau selalu ikut perang. Setelah perang Badar beliau selalu ikut perang. Beliau tinggal di Madinah. Kemudian setelah meninggal Rasulullah beliau pindah ke Basrah. Beliau pindah ke Basrah. Iya. Dan waktu tinggal di Basrah beliau keluar ke Khurasan untuk berjihad. Memperluas kekuasaan kaum muslimin. Dan meninggal di daerah yang bernama Maru. Ya, pada zaman Yazid ibn Muawiyah di tahun 62 Hijriah. Di tahun 62 Hijriah. Artinya beliau hidup di khalifah yang 4. Hidup di khalifah yang 4. Dan bahkan di Yazid ibn Muawiyah. Hidupnya panjang umur beliau. Meninggal di tahun 62 Hijriah. Kemudian Abu Musa, nama beliau adalah Abdullah ibn Qais. Al-Aslami juga sama dengan Abu Buraidah. Ya, Al-Aslami. Abdullah ibn Qais kita kenal dengan Abu Musa. Iya, Al-Asy'ari. Beliau adalah namanya Abdullah ibn Qais Al-Aslami. Beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dan berhijrah ke Habasyah. Awal masuk Islam. Ada juga mengatakan dari ahli sejarah, beliau tidak hijrah ke Habasyah. Tapi beliau pulang kampung. Saat Islam tidak bisa dinampakkan di Mekah di awal-awal Islam, beliau setelah masuk Islam pulang kampung. Setelah itu ada hijrah ke Madinah, baru beliau berhijrah ke Madinah. Walaupun ada juga mengatakan tidak, beliau tidak pulang kampung, beliau pergi hijrah ke negeri Habasyah. Ke negeri Habasyah bersama kaum muslimin yang hijrah di awal Islam. Di awal Islam. Iya. Dan setelah meninggal Rasulullah, beliau juga pindah ke Basrah sama dengan Buraidah. Beliau juga pindah ke Basrah. Karena apalagi di masanya Umar ya. Jadi Rasulullah meninggal, di masanya Umar belum memperluas kekuasaan kaum muslimin ke arah sana. Ke arah Irak. Iran. Belum perluas ke sana. Dan tentunya kaum muslimin di masanya Umar tidak pernah kalah. Makin luas pemerintahan kaum muslimin, makanya banyak sahabat yang dikirim ke sana, pindah ke sana untuk berjihad. Di masanya Umar paling banyak keluar kaum muslimin dari Madinah ke sana, arah sana semuanya dulu. Semuanya ke arah sana. Maka termasuk yang pergi adalah ini Abu Musa. Ya, setelah meninggal Rasulullah pindah ke Basrah. Setelah di masa khilafah Umar, kemudian ke Kufah, dekat dari Basrah. Di awal khilafah Utsman, dan setelah itu kembali beliau ke Mekah dan meninggal di Mekah pada tahun 50 Hijriah.
pada tahun 50 Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Adapun fikih hadits, ini hadits terkait dengan waktu sholat 5 waktu. Ini hadits tadi. Fikih hadits pertama, awal waktu duhur ketika matahari tergelincir ke arah barat. Dan akhir waktunya adalah ketika bayangan benda semisal dengannya. Iya. Jadi kalau kita berdiri di bawah terik matahari siang hari, kapan ada bayangan sedikit ke arah timur, maka sudah masuk waktu duhur. Atau kalau kita tidak mau berdiri, kita bisa tancapkan sesuatu, iya, di atas tanah. Kalau sudah ada bayangan sedikit, itu namanya fai. Bayangan sedikit ke arah timur, maka sudah masuk waktu duhur. Kapan waktu duhur selesai, maka kita membutuhkan ukur tinggi benda tadi. Iya, kalau kita di pesantren, kita paku di papan. Setelah itu kita ukur tinggi benda, kemudian kita bulati nanti setinggi bayangannya. Iya, kapan bayangannya sudah sampai ke bulatan itu, garis itu, berarti sudah sama tingginya. Sudah sama tingginya. Itu waktu dulu, waktu asar, waktu duhur. Kalau orang lihat waktu dulu pakai begitu. Sekarang orang dengan HP. Kalau adzan masuk waktu. Iya, kalau tidak ada jaringan, ya susah. Iya, ini harus kita tahu ini. Suatu saat kita ke gunung, kemana, tidak ada jaringan. Atau kita ke laut, tidak ada jaringan. Ini yang bisa dilakukan. Waktu asar, waktu duhur berakhir jika bayangan benda semisal dengan benda itu. Iya, semisal dengan benda itu. Ini sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Jadi yang saya akan nukil ini sepakat atau mayoritas? Sepakat atau mayoritas? Itu waktu duhur. Kedua, awal waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar, ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Karena akhir waktu duhur, itulah awal waktu asar. Awal waktu asar. Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Dan akhir waktu asar adalah ketika matahari terbenam. Akhir waktunya itu. Ketika matahari terbenam. Iya. Ini waktu asar. Kata Nabi, wa kana dhillu rajul katulih. Ala bayangan seorang sama dengan tingginya. Bayangannya sudah sama dengan tingginya. Itu sudah akhir waktu duhur, awal waktu asar. Iya, awal waktu asar. Dalam sebagian lafaz, tapi di luar Muslim ya, di luar Muslim. Iya, seperti riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya. Kata beliau, kana dillu mitla syaksih. Adalah bayangan seperti orangnya. Bayangannya seperti orangnya. Artinya sama tingginya. Sama tingginya. Ini rincian. Iya. Dan jangan heran kalau dirinci seperti ini. Kenapa? Ini kan terkait dengan rukun Islam. Tidak mungkin masalah buang air dijelaskan. Cebok bagaimana caranya. Saat kita kencing, kita pegang pakai tangan kanan atau tangan kiri, kemaluan kita, kelamin kita. Itu diurus. Tapi masalah sholat tidak diurus. Ini syariat sempurna. Tidak mungkin masalah besar tidak rinci.
Tidak rinci. Jadi ini rinci. Rinci. Iya. Yang diterangkan oleh Nabi SAW. Di hadits Buraidah tadi, terkait dengan waktu asar, wasyamsu baydha nakiyah. Matahari itu masih putih bersih. Matahari masih putih bersih. Iya. Di riwayat Abu Musa, wasyamsu murtafi'ah. Matahari masih tinggi. Matahari masih tinggi. Iya. Itu riwayat Abu Musa. Menunjukkan asar itu matahari masih tinggi. Tapi untuk memastikan tadi keterangannya, bayangan seorang sama dengan orangnya. Bayangan seorang sama dengan orangnya. Ini awal waktu asar. Dan akhirnya matahari terbenam. Matahari terbenam. Karena ya hadits tadi sangat jelas menjelaskan ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan malam tasfar asyams, selama matahari itu belum mengeluarkan warna kuning. Dan itu saat matahari sudah mendekat ke permukaan laut. Itu ketika matahari sudah mendekat ke permukaan laut. Iya. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, tapi belum tidak sebutkan di sini, dari Abu Hurairah terkait dengan akhir waktu asar tadi yang disebutkan tadi. Beliau berkata, man adraka raka'atan minal asr qabla an taghruba syams faqad adrakal asr. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam. Jadi jelas sekali. Sebelum matahari terbenam maka dia telah dapat sholat asar. Yang menjadi poin kita adalah sebelum matahari terbenam. Artinya kapan? Biar satu rakaat sebelum terbenam. Sudah dapat asar. Kapan matahari sudah terbenam berarti bukan lagi waktu asar. Bukan lagi waktu asar. Berikutnya lagi. Awal waktu sholat maghrib. Awal waktu sholat maghrib. Ketika matahari terbenam. Nanti akan datang insya Allah sebagian lafaz. Iya. Idza wajabat. Jika matahari itu sudah hilang di permukaan laut. Iya. Itu awal waktu sholat maghrib. Akhir waktunya adalah ketika warna merah atau jingga atau kuning hilang di ufuk barat. Jadi ketika matahari itu turun, warnanya kuning. Setelah itu memerah atau warna mengeluarkan warna jingga. Setelah itu hilang, gelap gulita. Tidak ada lagi itu warna. Maka waktu maghrib selesai. Syekh bin Utsaimin pernah beliau teliti berapa jaraknya itu. Beliau katakan 30 menit kurang lebih. Setelah matahari terbenam, setelah terbenam ini, mataharinya sudah hilang di atas permukaan laut. Maka beliau perhatikan bahwa jarak antara terbenamnya matahari dan hilangnya tadi itu yang warna merah yang disebabkan karena matahari turun, itu sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. Kapan itu hilang? Waktu Isya masuk. Waktu Isya masuk. Maka istilahnya langsung. Awal waktu Isya. Awal waktu sholat Isya. Ketika warna merah atau jingga atau kuning tadi hilang di ufuk barat. Itu waktu Isya itu masuk. Kapan hilang tadi itu masuk waktu Isya.
Kalau masih ada tadi itu, masih waktu maghrib. Masih waktu maghrib. Kapan hilang? Maka sudah masuk waktu isya. Awal waktu. Awal waktu. Adapun akhir waktunya adalah ketika terbit fajar shadiq. Panjang isya adalah waktu terpanjang dari waktu sholat. Iya. Walaupun nanti insya Allah kita ini kan tidak sebutkan sekaligus. Sesuai dengan hadis saja dulu. Ada nanti waktu pilihan dan ada waktu darurat. Ini kita hanya berbicara waktu bentangannya sampai kapan, dari mana ke mana. Jadi waktu sholat isya itu awal waktunya ketika warna merah atau jingga atau kuning tadi hilang di ufuk barat. Dan akhir waktunya adalah ketika terbit fajar shadiq. Akan datang nanti hadis insya Allah bahwa fajar ada dua. Fajar ada dua, akan datang nanti insya Allah. Kita akan sebutkan jika sudah datang haditsnya. Jadi waktu isya habis ketika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu kapan? Ya adzan subuh. Kapan orang adzan subuh itu dibilang sudah terbit fajar shadiq. Apa ciri fajar shadiq? Nanti kita akan jelaskan. Yaitu cahaya di ufuk timur, cahaya di ufuk timur itu tersebar ke kiri dan ke kanan. Kalau cahayanya masih lurus ke atas, itu namanya fajar kadhib. Fajar kadhib. Tapi ketika cahaya sudah mulai ke kiri dan ke kanan di ufuk timur, berarti matahari sudah mendekat ke permukaan laut. Maka itulah disebut dengan fajar shadiq. Dan masuk waktu subuh. Keluar waktu isya. Awal waktu sholat subuh ketika terbit fajar shadiq. Tadi. Yang akhir waktu isya. Awal waktu fajar ya sholat subuh ketika terbit fajar shadiq. Dan akhir waktunya adalah ketika terbit matahari. Jadi bukan masuk waktu duhur, tapi terbit matahari. Jadi antara waktu duhur dan waktu subuh itu terputus. Tidak sama dengan duhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh. Itu bersambung. Iya, ketika di subuh putus dengan terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari. Karena waktunya juga tidak bersambung. Dari sinilah hikmahnya. Di waktu itu ada beberapa sholat yang disyariatkan. Ada sholat syuruk. Ada sholat duha. Ya, karena sholat syuruk. Syuruk adalah sholat yang dikerjakan saat matahari sudah naik. Sholat duha, sholat yang dikerjakan disunahkan adalah saat matahari sudah panas. Sudah panas. Itu sholat duha. Onta yang tidur itu mulai bangun. Karena onta itu tidur, malam tidur. Sampai pagi dia tidur sambil mengunyah. Ya, karena onta punya kantong makanan, dia tidak perlu bangun pagi-pagi untuk cari makan. Dia ada kantong makanannya. Jadi kalau mau makan, biar tidur dia sambil mengunyah. Karena makanannya di kantong tadi itu keluar kembali ke mulutnya. Jadi biar tidur mengunyah. Siapa yang tidur sambil mengunyah? Onta itu ya. Ya. Jadi dia biar tidur mengunyah. Sehingga dia tidak bangun. Tidak bangun. Kecuali matahari yang mulai panas. Matahari mulai panas baru dia terbangun. Baru dia terbangun dan mulai cari makan, cari minum. Cari makan, cari minum. Itu di waktu sholat duha. Di waktu sholat duha. Inilah yang disebut dengan waktu sholat
fardu. Waktu sholat fardu. Dan masih banyak nanti hadis setelahnya. Masih terkait dengan waktu. Cuman disinggung. Ya. Dipisah-pisah. Iya. Nanti sholat isya misalnya. Disinggung khusus. Asar disinggung khusus. Lagi. Tapi tadi hadis yang tadi itu adalah yang paling lengkap. Terkait dengan waktu sholat 5 waktu. Dengan 3 riwayat tadi. Walaupun penulis meringkas sebagiannya. Belum hapus sebagiannya. Dan belum cukupkan dengan lafaz yang pertama. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan kita yang akan datang. Di kelanjutan pembahasan. InsyaAllah ta'ala. Kita adzan dulu. Baru masuk di tanya jawab. Kita baca di sini pertanyaannya masuk. Bismillah, teman saya pernah memboikot seorang yang ia nasihati. Karena orang ini yang dia nasihati tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan. Karena alasan dia mengambil pendapat lain. Apakah orang yang memboikot ini caranya sudah benar dalam menasehati? Tidak benar. Seorang kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima maka juga alhamdulillah. Iya, hidayah ada di tangan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika apa ayatnya? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan nasihat yang mendalam. Tidak boleh kita jengkel, tidak boleh kita marah. Nasihat yang mendalam. Kalau memang perlu diberdebati, dia punya pendapat lain dan kita punya pendapat yang lebih kuat, dalil kita lebih kuat, maka kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debati dengan baik. Jadi kalau memang harus berdebat, debati dengan baik. Debati dengan baik. Ini yang disebutkan. Jadi tidak boleh kita marah. Apalagi sampai memboikotnya. Apalagi kita sampai memboikotnya. Wallahualam. Seorang dai yang menyampaikan kebenaran harus lapang dadanya. Iya, harus lapang dadanya. Dan mengharapkan kebaikan dari apa yang dia sampaikan. Kalau tidak diterima oleh orang itu, maka minimal kalau ada orang yang mendengarnya, orang itu yang terima. Ya, Nabi ketika belum pergi berdakwah ke Taif, saat orang-orang musyrikin Makkah sudah tidak mau menerima dakwah beliau, itu terjadi di tahun ke-10 setelah kenabian, bukan di tahun 10 Hijriah. Tahun 10 ketika beliau diangkat menjadi nabi, meninggal Abu Thalib. Sehingga makin keras gangguannya musyrikin Makkah. 3 hari berikutnya meninggal istrinya, Khadijah. Musibah kedua. Perempuan pertama yang masuk Islam. Yang mendukung Nabi dengan jiwa dan hartanya. Meninggal. Maka genaplah penderitaan Nabi dari luar dan dari dalam. Maka beliau putuskan untuk pergi berdakwah ke Taif. Beliau tinggal di sana 10 hari. Tidak ada satupun yang menerimanya. Bahkan beliau diejek, dilempari sampai beliau berdarah. Datang malaikat Jibril. Muhammad, ini ada malaikat gunung. Kalau kamu mau, kamu perintahkan dia.
dengan apa yang kamu mau. Jadi datang malaikat gunung kepadanya, mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu mau saya akan balik gunung ini, menutup mereka. Karena Taif daerah tinggi, daerah pegunungan. Jadi kalau kamu mau, saya balik gunung ini untuk menutup mereka. Nabi bilang sambil mengusap darah yang mengalir dari kepalanya di wajahnya, tidak. Semoga nanti ada keturunannya. Keturunan mereka ini yang masuk Islam, yang menyembah Allah. Belum pulang kembalilah ke Makkah. Pulang kembali ke Makkah. Mampir sholat di pasar Ukad namanya. Dekat dengan Makkah dari Taif. Malah masuk Islam jin. Yang masuk Islam jin dari Nasibin yang dekat perbatasan Madinah dengan Suriah sana. Masuk Islam dari negeri jin. Ya, itulah seorang ya berharap dari yang diajak itu, kalau orang itu tidak terima, minimal kalau memang dia punya hujah yang kuat, jin mendengar bisa mendapatkan kebaikan. Iya, mendapatkan kebaikan darinya. Wallahu a'lam. Apa hukum mencium tangan kedua orang tua ketika menyalaminya? Atau menaruh tangan orang tua di jidat ketika ya kita tanpa kita membungkukkan badan. Mencium tangan saat salaman boleh. Mencium ya, kita cium dengan hidung atau dengan mulut. Boleh mencium tangan. Yang tidak boleh adalah sujud kepadanya, ruku kepadanya. Ruku kepadanya, tidak boleh. Karena ruku dan sujud itu hanya haknya Allah. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiron imro'an ayasjuda limri'in, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan perempuan, seorang istri, sujud kepada suaminya. Karena jasa suaminya. Bagaimana lagi kalau jasanya orang tua? Seandainya kita boleh, maka boleh kita sujud kepada orang tua. Tapi dalam syariat kita tidak dibolehkan. Iya, tidak dibolehkan. Kata Allah dalam Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasannya sungguh al-masajid, alat-alat sujud, tempat-tempat sujud. Iya, itu hanya milik Allah. Tidak boleh kamu sujud untuk selain Allah. Kepada siapa? Jadi masjid situ adalah bukan masjid begini. Bukan. Maksudnya alat sujud, tempat sujud, alat sujud ini. Dua telapak tangan, jidat, lutut, kaki, itu hanya milik Allah. Dalam masjid, jamak dari isim makan. Dari kata sajada, yasjudu, sajadan, sajidun. Terus? Apa? Masjudun. Usjud, la tasjud, masjad. Paham kan? Yang dibaca dengan kasro sebelum akhirnya menjadi masjid. Itu isim makan. Isim makan. Ada juga mengatakan bahwa itu jamak dari misjad. Isim alat. Dan itu memang ada dua begitu. Karena misjad atau masjid bisa dijamak menjadi masajid. Nah, di sebagian ulama menafsirkan dua itu. Wa annal masajid, jamak dari masjid. Berarti masjid, tempat ibadah hanya milik Allah. Tidak boleh kita di masjid
menyembah selain Allah. Bisa juga mengandung kemungkinan jamak dari misjad, alat sujud. Isim alat. Alat sujud. Tadi yang saya sebutkan. Jidat. Kedua telapak tangan. Kedua lutut. Kedua ujung kaki. Itu alat sujud. Lillah. Hanya milik Allah. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Itu tafsir dari ayat itu. Tafsir dari ayat itu dan mengandung dua kemungkinan makna itu. Maka tidak boleh kita sujud ruku kepada orang tua. Tapi cium tangan boleh. Cium tangan tidak boleh. Dan tidak boleh kita taruh tangannya di jidat. Karena itu lagi masuk dalam larangan ayat tadi. Masjid jama dari misjad. Alat sujud, jidat. Tidak boleh kita tempelkan tangan kita, tangannya orang tua ke jidat. Karena ini jidat, alat sujud. Ada ayatnya tadi. Wa annal masajida lillah. Alat sujud itu hanya miliknya Allah. Tidak boleh kita pakai kepada dan untuk selain Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi godaan setan yang mengatakan orang yang berbuat dosa kemudian tobat ia akan masuk surga. Adapun menuntut ilmu tapi ria maka akan masuk neraka. Oleh karena itu tidak perlu menuntut ilmu karena nanti akan ria. Bagaimana menyikapi bisikan tersebut Ustadz? Yang terkadang membuat saya pesimis dalam belajar. Pertama, itulah setan. Bisikan setan. Iya. Seperti yang di surat An-Nas kita baca semua itu. Iya. Dia selalu mewaswas. Dan bukan hanya waswas. Khonnas. Selalu kembali. Itu khonnas. Hilang kalau orang dzikir kepada Allah. Langsung kembali setelah orang lalai. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia selalu membisikkan di dada. Kenapa dada? Karena dia tidak membisikkan di telinga. Dia di hati. Karena orang sudah terpengaruh hatinya, maka akan terpengaruh anggota badannya. Akan terpengaruh anggota badannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Di surat An-Nas. Jalan keluarnya. Baca di awal. Karena setan itu seperti itu. Maka kul katakan. A'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syaril waswasil khannas. Baca itu ayat. Kalau ada bisikan yang seperti itu. Itu dulu jalan keluar awal. Katakan saya berlindung dengan robnya manusia. Penguasanya manusia. Dan sembahannya manusia. Dan An-Nas di situ adalah jin dan manusia. Jangan hanya jin saja. Kata An-Nas mencakup jinnya dan manusianya. Makanya di penutup minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Karena kalau diinginkan manusia, insan. Kalau diinginkan dengan jin, jin. Tapi kalau an-nas, manusia dan jin. Manusia dan jin. Dipahami ini mungkin? Jadi Allah perintahkan kita. A'udhu bi rabbin nas. Berlindunglah dengan robnya manusia. Malikin nas, penguasanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Itu jin dan manusia. Min syaril waswasil khannas. Dari kejahatan, kejelekan, al-waswas. Di pembisik. Waswas pelakunya.
Wiswas, bisikannya. Dari waswas, bisikan, pembisik. Dari pembisik, al-khonnas. Yang selalu datang dan kembali dengan cepat. Pergi dan kembali dengan cepat. Minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, ini jalan keluar. Dan mudah kita hafal. Kita semua hafal ayat ini, alhamdulillah. Iya. Sedikit sekali. Isinya hanya 80 huruf. 80 huruf. Mudah kita baca dan cepat dihafal. Saya kira semuanya kita sudah hafal itu ayat. Semuanya sudah kita hafal itu ayat. Itu kalau dapat seperti itu. Kemudian berikutnya tidak boleh kita terlalu besar harapan. Nah, itulah setan. Setan itu adalah yumannihim, memberikan mereka angan-angan yang tinggi. Kapan tinggi angan-angan kita? Maka kita akan bermudahan untuk tidak belajar. Gampang, tinggal bertobat. Siapa bilang kita akan bertobat sebelum meninggal? Tidak ada yang menjamin kita bisa bertobat. Tidak ada. Iya. Dia kan tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya dia cuma membisikkan. Siapa yang hafal ayat itu? Yang ketika perkara sudah ditetapkan. Lamma qudiyal amr qala syaiton. Siapa yang hafal? Itu awal. Berkata setan, itu nanti di hari kiamat. Supaya kita tahu ini pekerjaannya. Berkata syaitan, ketika perkara itu sudah diputuskan nanti di hari kiamat. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqa. Setan bilang begitu. Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Janji yang benar yang tidak akan pernah diingkari. Setelah itu masalahnya dia. Saya juga berjanji kepada kalian, tapi saya selisihi. Setan akan memberikan janji kepada kita seperti tadi. Gampang itu, kamu cukup itu kan janjinya setan. Tapi dia selisihi. Dia tidak akan memberikan bisikan kepada kita supaya kita tobat. Tidak. Dia tidak akan bisikan itu. Dia cuma bisikan kepada kita. Akhirkan, akhirkan, akhirkan. Gampang. Iya. Dia tidak akan pernah bilang, tobat kau cepat, tobat kau cepat. Tidak. Itu baik sekali itu. Berarti dia sudah masuk Islam. Iya. Seperti setannya Nabi yang sudah masuk Islam. Yang sudah masuk Islam. Sehingga tidak membisikkan Nabi kecuali kepada kebaikan. Nah, ini masalah setannya kita ini. Itu dia sendiri yang bilang begitu. Saya berjanji kepada kalian, tapi saya selisihi. Terus? Ini dia. Saya tidak pernah kekuasaan kepada kalian. Saya cuma mengajak. Kalian jawab. Saya cuma mengajak. Jadi setan itu cuma mengajak. Kalian yang jawab. Setelah itu apa kata setan? Ini yang membuat kita menderita dan menangis. Wah, ini judul ceramah baru ini nih. Apa ucapannya setelahnya? Siapa suruh? Jangan mencela saya. Cela dirimu. Kan saya cuma ajak. Kamu yang mau. Jangan cela saya. Cela dirimu. Terus? Ma ana bimusrikhikum. Saya tidak akan mampu menolong kalian. Dan kalian juga tidak mampu menolong saya. Kita ini sama-sama begini. Paham tak? Ini harus kita tahu. Jangan sampai kita tadi ikut itu. Oh iya juga ya, ayolah. Daripada kita di RBA disiksa. Harus hafal, harus murojaah. Lebih baik kita keluar. Kan tinggal bertobat.
Enggak usah belajar. Karena kalau kamu belajar, ria. Ini ucapan berikutnya. Ketahuilah, belajar itu menuntut kita untuk tidak ria. Makin lama kita belajar, maka makin kurang ria. Para ulama salaf dari turun-temurun berkata, "Tolabnal ilmi lid dunya fa aba ayyakuna illa lillah." Kami belajar awalnya untuk dunia, tapi ilmu itu enggan kecuali hanya untuk Allah. Makin banyak ilmu kita, makin ikhlas. Jangan bilang bahwa nanti kalau kita belajar kita akan ria. Enggak. Memang mungkin awal belajar kita ria. Awal belajar untuk dunia, iya, tapi lama-lama ilmu itu akan mengantar kita kepada ikhlas. Karena makin banyak ilmu kita makin ikhlas. Makin ikhlas, jadi tidak usah dihiraukan itu bisikan dan subhatnya setan. Terlalu jauh panjang ini ya. Mohon maaf ini. Aduh, Masya Allah. Sisa sedikit waktu langsung. Iya. Berikutnya, ada seorang ikhwah, satu kali pertanyaan lagi, mohon maaf, ini sangat banyak sekali gara-gara terlalu panjang tadi itu, gara-gara Abdul Khalik. Ada seorang ikhwan yang ingin melamar, tapi belum merujuk ke titik-titik ya. Bukan Ustadz Makassar. Apakah boleh menerimanya? Jadi harus Ustadz Makassar ya? Nah, salah ini kita ya. Jangan mengukur kebenaran itu dengan Ustadz Makassar. Bahaya nanti. Ukurlah kebenaran itu, ukurlah Ustadz Makassar. Timbang mereka dengan dalil. Supaya kita tidak salah paham. Ustadz siapapun, ukurlah dia dengan dalil. Antum bisa baca ucapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di kitab Al-Qawaid Al-Mutlah. Di Asma'illahi wa Sifatihi Al-Ulya. Ada di pembahasan di belakang. Bukan pembahasan yang di awal, di belakang. Ketika belum membantah orang-orang Asy'ariyah. Yang mereka menimbang kebenaran dengan orang. Tapi kan imam kami bilang begini. Guru kami bilang begini, syekh kami bilang begini. Yang mereka berpendapat ikut syekh. Belum bilang bahwa al-haqqu la yuzan birrijal. Kebenaran itu tidak ditimbang dengan orang. Jadi jangan pernah bilang, benar kalau dia yang bilang. Jangan, kebenaran tidak ditimbang dengan orang. Tapi sebaliknya, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga kita kalau berpendapat, adanya kita pegang sesuatu, kita kuat, tidak ragu kita. Balik. Iya. Gimana itu? Walakin ar-rijal tuzan bil haq. Oranglah yang ditimbang dengan kebenaran. Ada orang bilang begitu, timbang dia dengan dalil. Ada dalil atau tidak? Jangan sampai kita ini. Tapi istilah tadi itu istilah yang dimaklumi, saya lihat di Facebook. Bahkan untuk mencela Ustadz Makassar, itu di Facebook begitu. Memang begitu Ustadz Makassar, Kak Doroki. Saya pernah baca komentar begitu. Jadi istilah Ustadz Makassar, Ustadz Jawa ini adalah istilah yang dipakai di dunia Syekhul Islam Facebook. Iya, orang-orang yang suka berdebat. Yang suka berdebat. Belajar nahwu baru ilmu kalam sudah lari. Kalau ditanya apa itu kalam, tidak tahu. Tapi kalau masalah jarh wa ta'dil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, ini sudah jadi istilah begitu. Memang sudah lama saya dengar begitu, Ustadz Makassar, Ustadz Jawa. Sebenarnya saling membantah dengan menyebut itu. Bahkan saling mengejek, diejek Ustadz Makassar misalnya. Mereka katakan memang orang-orang Ustadz Makassar Kak Doroki, susah menerima kebenaran. Dia aja yang benar. Iya. Padahal ustadz-ustadz juga di Makassar, alhamdulillah. Semua kita alhamdulillah di Makassar ini, semua terikat dengan dalil. Karena kita memang dididik di pesantren untuk berpendapat kalau ada dalilnya. Tidak apa-apa kita selisih, yang penting kita dalil. Tidak masalah. Tidak ada
masalah. Cuman orang begitu, kalau kita tidak menerima pendapatnya, ya setelahnya adalah tinggal mencela. Makanya kalau kalau kita tahu orang itu bagus agamanya, terima saja, alhamdulillah. Tidak ada masalah kalau dia taklim dengan Ustadz Makkah, Ustadz Madinah, Ustadz Yaman. Tidak ada masalah. Yang penting dia mengedepankan dalil. Ya, mengedepankan dalil. Tidak pernah mempertentangkan antara dalil dan akal. Dan akal sehat. Iya, wallahualam. Kita cukup, alhamdulillah. Sisa 2 menit lagi jam 8. Mohon maaf atas banyak sekali pertanyaan tidak kami sempat jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.